Ya, sekarang kita lagi ada di Mangga 2, yang pastinya kita bakalan update terus mobil yang ada di cars.id. Nah, sekarang di samping saya ini ada mobil Honda yang discontinue, padahal ini adalah mobil Honda yang salah satu yang terlaku pada masanya pada waktu itu ya. Welcome to cars.id, dan ini adalah Mobilio E 2017. Sebelum kita bahas eksteriornya, kita bahas dulu mesin yang ada di balik kap mesinnya ini ya. Jadi di balik kap mesin ini ada mesin yang sangat irit banget, yaitu mesin 1500 cc yang masih SOHC ya, belum DOHC, terus 4 silinder, dan dia mempunyai tenaga 116 horsepower dan mempunyai torsi 145 Nm. Dan semua tenaga tadi disalurkan ke dua roda depannya melalui transmisi CVT khasnya Honda. Tapi mobil ini masih sangat-sangat responsif banget guys tarikannya. Dia masih berkarakteristik Honda gitu sih. Jadi kalau yang ditarik masih agak jambak gitu. Pokoknya mesinnya masih sehat banget. Kita lanjut ke bagian eksteriornya. Let's go. Oke, kita mulai bahas eksteriornya dari bagian depannya. Bagian depannya ini jujur mirip sama Mobilio ya. Mirip sama Honda Brio. Cuman bedanya ini dikasih space lebih panjang aja gitu. Mulai dari headlampnya, di sini headlampnya masih halogen semua, lampu sennya juga masih halogen, terus fog lampnya juga masih halogen. Terus grillnya juga masih grill yang motif chrome seperti ini, dan mengesankan desain-desain visual dari suatu mobil. Kurang lebih bagian sampingnya kayak gini. Kalau yang tipe RS kan ini ya, ada kayak semacam tambahan body kit gitu di depannya. Kalau yang ini nggak ada, clean look, sangat-sangat clean look. Kita lanjut ke bagian sampingnya, let's go. Oke, sekarang kita udah ada di bagian sampingnya. Seperti yang kalian lihat ya, sampingnya ini seperti yang tadi saya bilang, kalau yang bukan tipe RS, itu di bagian sampingnya sangat-sangat clean look, karena tidak ada tambah side skirt dan sebagainya. Kalau kita mulai dari bagian depan nih, ini menggunakan ring 15 dengan ban ukuran 185/55. Jadi ya lumayan empuk lah seharusnya untuk di jalan Jakarta. Terus kalau kita naik, di sini ada lampu spion yang sudah terdapat lampu sennya seperti ini. Jadi kalau misalkan kalian mencet sen, di sebelah sininya akan ada muncul lampu. Warnanya juga beda ya, yang atasnya putih terus bawahnya warna hitam. Jadi ada dual tone gitu. Terus kalau kita perhatiin lagi, ini garisnya benar-benar tegas ya sampai ke belakang tuh. Yang di bagian bawahnya juga. Jadi walaupun nggak ada side skirt, ini terlihat jelas bentuk desain daripada Honda BR-V ini. Honda Mobilio. Terus untuk gagang pintunya ini model tarik seperti ini. Udah bukan model cepol yang ke atas gitu ya. Jadi ini udah enak lah. Terus di atasnya belum ada roof rail, belum ada low rack. Cuman ini bisa kalian adjust. Nanti kalian bisa beli sendiri, terus kalian bisa masang sendiri juga. Kalau misalkan kalian butuh tambahan kapasitas di bagian atasnya. Kurang lebih bagian sampingnya kayak gini. Benar-benar terlihat sangat clean look ya. Dan sangat casual. Kita lanjut ke bagian belakang. Oke, sekarang kita udah ada di bagian belakangnya. Kita mulai dari bagian paling atas. Di atas itu antenanya masih antena, gue nyebutnya antena Teletubbies ya, belum shark fin. Cuman ini bisa kalian ganti. Terus di bagian sini terdapat penyemprot air untuk menyemprot air ke kaca belakang. Karena di kaca belakang ini tidak terdapat defogger, hanya terdapat wiper aja gitu. Terus untuk yang tipe ini ada semacam list chrome yang memanjang sampai ke sebelah sana. Terus di sebelah kanannya ada emblem CVT-E, di sebelah kirinya ada emblem Honda Mobilio gitu. Terus kalau misalkan kita turun lagi, reflektornya ini lumayan keren ya. Bentuknya tuh memang gak sporty, tapi menambah kesan casual dari mobil ini. Untuk lampu belakangnya sendiri juga ini masih halogen semua ya. Lampu mundurnya masih halogen, lampu sennya juga masih halogen. Terus untuk bagian bawahnya, ini kalau menurut saya masih agak ngatung ya. Kenapa agak ngatung? Karena kalau saya ngeliat yang RS, itu tuh kayak full gitu loh. Dan ground clearance dari mobil ini, kalau misalkan kalian lihat tabel di bawah saya nih, ini lumayan tinggi ya. Jadi mobilnya itu sebenarnya nggak sependek itu. Justru malah yang RS yang lebih pendek. Kita lanjut ke bagian bagasinya. Let's go. Sekarang kita akan buka bagian bagasinya ya. Nah, kurang lebih bagian bagasinya seperti ini. Apabila baris ketiganya dibuka, jadi kurang lebih cukup untuk
ya 3-2 koper lah. Tapi kalau misalkan ini dilipat, sebentar, kurang lebih bentuk bagasinya seperti ini. Kalau misalkan bangku bagaris ketiganya dibuka, jadi kurang lebih ya cukup untuk 4-5 koper lah ya kurang lebih. Di sebelah sininya ada tempat untuk naruh toolkit gitu. Terus di sebelah sininya ada cup holder juga dan ada speaker. Jadi nanti kurang lebih suaranya rata lah sampai ke belakang gitu. Kurang lebih bagian bagasinya gini, spek sini cukup luas ya bagian bagasinya. Kita lanjut ke bagian interiornya sama Todizilla. Let's go. Oke guys, sekarang kita bahas interiornya sama gua. Yang pertama, kita langsung mulai aja dari paling belakang ya, third row-nya. Nah, third row-nya ini juga bangku tadi udah gue ukur ya, udah gue measure dengan tinggi kurang lebih 179, 180 kurang lebih ya, posisi duduk. Nah, ini untuk bagian belakangnya dia masih bisa, oh enggak, ini udah yang paling ini ya, ini udah paling mentok nih guys. What do you know? Ternyata untuk bagian head-nya ini, kepalanya ini masih ada space ya, masih ada ruang. Di sini pun juga sama ya, ini masih bisa gini, dan ini untuk kalian juga udah lihat, udah tahu ya kalau bangkunya bisa dilipat. Tapi untuk bagian kakinya ini, kalau yang 179 180 nih kaki ini emang udah mentok gitu. Jadi emang agak sedikit krem ya. Oke. Bagian belakangnya di sini ada buat mug holder kanan kiri ya. Simple, hanya itu aja yang tersedia. I guess that's it. After this kita langsung aja loncat ke bagian 2-nya. Let's move along. Oke guys, sekarang ini udah di second row-nya ya. Let's just say the VIP place-nya nih. Oke, untuk bagian tengahnya ini bisa dibilang lega ya. Ini juga posisi di depan dengan tinggi 179 180 kurang lebih, posisinya seperti ini. Dan ini space dengkul gua nih masih ada jarak nih, dan ini pun masih bisa dimaju mundurin ya. Nah, bisa dimajuin dan masih bisa dimundurin gitu. Jadi untuk bagian tengah emang pasti yang paling nyaman. Untuk belakang mungkin agak sedikit harus kayak seperti ini duduknya. Tapi biarpun dimajuin dikit, untuk bagian dengkulnya ini udah jelas banget ini masih ada space ya. Pala of course masih besar ya. Dan ini masih bisa di reclining juga seperti biasa ya. Tapi dia cuma habis segini aja. Jadi dia nggak bisa bener-bener habis sampai tiduran atau rebaan. Ya segini aja. Cukup rileks sih, bisa sih ya, lumayan lah. Nah, untuk di bagian tengahnya ini seperti biasa, di bagian kanannya ini ada bagian kanan kirinya ada bagian buat mug holder dan buat naruh barang ya. Untuk air conditionernya pun tadi di belakang nggak kita temuin, tapi kita nemuinnya di bagian atas. Di sini ada modelnya tuh yang bar. Jadi dia kalau lately kalau mobil-mobil yang baru tuh biasanya dia disematin ya di bagian plafonnya, tapi kalau untuk yang ini dia masih pakai model yang bar gitu. Lucunya bagian depannya ini dia ada kantong, tapi cuma di bagian passenger aja. Bagian passenger. Bagian drivingnya di sini dia nggak ada kantong. Sebenarnya simple touch ya, tapi nggak tahu kenapa dikurangin ya. Ya tapi it is what it is. Alright guys, simple enough. Kita langsung move along aja ke bagian depannya. Alright, let's move along. Alright guys, sekarang kita benar-benar ada di driving position-nya ya, cockpitnya. Let's just say the cockpit. Nah, kita langsung ngebahas ke bagian speedometernya. Dia semua speedometernya tampilannya masih monolog ya, seperti biasa. Untuk setirannya pun kita coba ya. Dia ini sudah tilt steering ya, tapi dia tidak ada teleskopik ya, hanya tilt steering aja. Untuk bangkunya sendiri pun dari depan ke belakang dia menggunakan bahan fabric ya, warnanya beige gini. Kita langsung aja deh ngomongin buat depannya ya. Seperti biasa, dashboardnya ini dia didominasi dengan 3 warna ya. Ada warna hitam, kemudian ada sedikit garnish silvernya, dan the whole eksteriornya ini warnanya beige gitu ya, atau coklat krem gitu ya. Untuk bagian dashboardnya sendiri dia masih ya nggak kopong-kopong banget sih, tapi ini lumayan ya, masih plastiknya feel-nya masih enak dipegangnya. Di sini dia ada lampu ya, simple aja. Kemudian di sini dia ada
semacam kayak storage kecil di sini ya. Ada 3 yang ditutup nih. Nggak tahu kenapa ditutup. Kita langsung ke bagian head unit aja. Ini semua masih standar ya guys ya. Kemudian untuk di bagian sininya juga air conditionernya modelnya yang tuts ya, bukan yang putar. Semua masih standar. Dan di sini ada storage nih guys. Nah, storage-nya juga biasa aja ya. Dibuka begini aja. Dan di sini dia ada konsol di tengah. Yang modelnya konsolnya itu apa ya? Nggak dalam-dalam banget sih, cuma ditaruh begini aja. Mungkin buat naruh handphone ya probably ya. Di sini ada power outlet, dia cuma satu aja. Modelnya yang colok kayak lighter ya, jadi itu 12 volt ya. Jadi bisa buat colokan. Harus beli konektor lagi buat nyambungin charger ke handphone gitu. Di sini ada 2 mug holder. Dan di sini seperti biasa, persnelingnya juga biasa aja ya. Dia juga masih menggunakan tuas. Di sini dia tidak ada storage ya, biasa aja. Kemudian di sini dia ada mug holder guys. Nah, seperti yang gue bilang tadi, setelah kita lihat dalamnya, everything semuanya memang simple banget ya, nggak terlalu banyak feature-feature. Tapi mungkin mobil ini bisa menjadi salah satu pilihan dengan space mobil yang dipunyai space oleh mobil ini. Kurang lebih kayak gitu aja. Alright then, let's move along. Oke, jadi kita udah selesai bahas dari mobil Lio tahun 2017 ini. Jadi gimana menurut lo, kalau misalkan orang mau beli mobil ini, kira-kira alasannya apa sih gitu loh? Well, semua orang udah tahu ya mobil Lio ini seperti apa gitu kan. Yang pasti semua itu kita kesampingkan dulu dah ego. Sebut aja kita butuhin adalah kebutuhan ya. Mungkin yang punya keluarga banyak atau mungkin perlu angkutan kapasitas yang banyak gitu ya. Yeah. Ini mungkin bisa jadi salah satu solusi atau satu pilihannya nggak sih? Oh ya benar. Jadi kalau misalkan ada orang yang mau membeli mobil ini, itu biasanya orang yang benar-benar butuh kualitas oke, terus kapasitasnya oke banget, dan juga yang pasti mobil ini juga lumayan irit guys, bahan bakarnya gitu. Dan fun fact-nya, mobil ini dijual. Jadi kalau misalkan kalian mau beli mobil ini, kalian bisa hubungin nomor di bawah yang udah gue cantumin atau nomor di deskripsi. Kurang lebih kayak gitu. Oke, kalau gitu nama gue Adi Harja. My name is Torizila From Crash.id. Back to you guys.